Jadi orang boleh nggak berpuasa? Boleh nggak? Boleh. Ya yang jelas korupsi itu mau di bulan puasa atau nggak di bulan puasa jelas nggak boleh, Iya. jelas perbuatan dosa. Ya. Tapi apakah kemudian korupsi itu membatalkan puasanya seseorang? Jawabannya tidak. Tidak ya. Ya. Tidak kemudian orang itu jadi batal Ah. puasanya karena dia korupsi. Ya, meskipun sama-sama makan. Ya. Kalau makan nasi Ya. batal, tapi kalau makan uang rakyat belum tentu. Di hubungan kita, hakikatnya ketika kita bicara tentang ibadah ya, apapun itu bentuknya, kita bicara tentang hal yang seperti itu. Ujung-ujungnya adalah kita pengen menjadi tadi karyawan yang baik di depan bos. Dengan menjalankan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Syukur-syukur bisa melakukan apa namanya tadi keutamaan-keutamaan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Semoga kalian selalu diberi kesehatan, lapang rezeki dan segala urusannya segala dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelumnya kita mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman semua yang menjalankan, tentunya yang muslim ya. Yang muslim. Seperti yang sudah kita bicarakan di sebelumnya, seperti yang kita janjikan, insya Allah selama bulan Ramadan ini, tahun ini ya Din ya, kita akan membuat podcast Ramadan Goresan Kisah. Jadi insya Allah kita tayang setiap hari ya. Setiap hari insya Allah kita akan tayang setiap hari dan kita akan ngobrol-ngobrol soal ya seputar Ramadan. Ya khususnya sih begitu. Ya nanti mungkin ada obrolan-obrolan lain ya nggak masalah juga ya. Ya mudah-mudahan insya Allah kita bisa istiqomah. Amin. Harus. Ya makanya kita minta sama teman-teman yang nonton jangan lupa like, comment, subscribe ya. Terus kalau ada pertanyaan-pertanyaan tanyain aja di komentar, tinggalin. Siapa tahu pertanyaan kalian pertanyaan yang menarik nih ya. Ya. Dibahas ya. Betul. Barangkali nanti bisa dibahas selama bulan Ramadan ini. Ya. Oke, Din, gimana puasa bulan pertama? Hari pertama puasa. Alhamdulillah kalau awal-awal puasa ini biasalah pemanasan. Aduh. Pemanasan harusnya dari bulan lalu, Din. Jangan sekarang pemanasan ini gas nih harusnya kan. Ya nggak apa-apa. Ya jadi hari ini kita podcast Ramadan yang pertama ya. Iya, betul. Yang pertama buat konten Ramadan gitu. Kita yang bikin yang pertama. Hari ini kita mau ngebahas apa nih? Kita membahas tentang puasa bulan suci Ramadan ini. Ada 2 pertanyaan Pak dari saya. Lebih juga nggak apa-apa sih. Boleh ya. seputar puasa. Manfaat lah dari puasa Ramadan ini. Yang pertanyaan pertama itu kenapa sih kita harus berpuasa? Nah, jadi pertanyaannya dasar banget ya. Ya memang lebih bagus begitu, Din. Jadi ketika kita mau melakukan suatu ibadah, yang pertama kita tanyakan itu why. Kalau kata Ustadz Felix Xiao, orang itu terlalu banyak bicara tentang how, gimana caranya, tapi mereka lupa bertanya tentang why-nya. Kenapa gitu. Nah, karena itu kenapa itu jadi penting? Kenapa? Karena why itu kita bicara tentang akidah. Jadi tentang alasan kita melakukan sesuatu ya urusan kita itu biasanya sama akidah. Kalau bicara bagaimana itu kan biasanya kita urusannya sama fikih. Nah, gimana kita ngejalanin puasa ini atau kita bicara ibadah secara yang lain gitu ya kan. Makanya ini pertanyaannya bagus sekali. Bagus ini. Jadi kita mulai podcast pertama dengan pertanyaan kenapa kita harus berpuasa. Jadi begini, kita membahas, kalau saya tidak mau membahas secara atau kita coba membahas secara apa ya? Saya bingung juga nih istilahnya nih. Tapi yang jelas kita mulai dari yang sini aja bahwa kalau kita bertanya kenapa kita harus berpuasa, jawabannya adalah sama seperti ibadah-ibadah yang lain.
Ya bukan cuman berpuasa, ya sholat, ya haji, ya dan ibadah-ibadah yang lain. Eh, perta- apa namanya? Jawabannya adalah sangat sederhananya adalah karena Allah nyuruh kita untuk puasa. Biar apa manfaatnya? Nah, jangan ke biar apa dulu, Nah, tapi kenapa Allah nyuruh kita iya. puasa? Nah, itu dulu. Wah ya. Ya, why dulu. Kenapa Allah nyuruh Iya. kita puasa? Kalau Allah nyuruh, kenapa Allah nyuruh kita Hmm. puasa? Ya kita nggak tahu jawabannya ya Allah. Jadi bahasanya adalah Perintah ya. ya kenapa kalau Allah nyuruh kita puasa terus kita mau berpuasa? Hmm. Jadi begini, Din. Ibadah itu menjadi sesuatu yang apa ya istilahnya? Sesuatu itu disebut dengan ibadah ya, itu karena ada perintah. Jadi kalau kaidahnya usul fikih Hmm. itu semua perbuatan yang tidak ada perintahnya Hmm. yaitu nggak jadi ibadah. Tapi kalau perbuatan yang ada perintah, ibadah itu adalah perbuatan yang ada perintah gitu. Jadi kalau kita diperintahkan melakukan sesuatu baik oleh Allah Hmm. dan atau melalui lisan Rasulullah ya, eh, nanti apa yang kita lakukan itu perbuatan itu jadi ibadah. Contohnya, misalkan sholat. Kenapa sholat disebut ibadah? Karena Karena perintah. Allah nyuruh Nyuruh kita kita. sholat. Hmm. Kenapa kemudian puasa menjadi ibadah, Hmm. bahkan kewajiban, Ya. sama seperti sholat? Ya. Karena Allah nyuruh kita untuk puasa. Ya dalilnya ya banyak lah. Saya yakin kalau masalah dalil orang sudah sangat sangat familiar karena apalagi di bulan puasa ini Din Hmm. biasanya tuh ceramah-ceramah pasti bilang itu. Ya. Ya Anu. ayyuhalladzina amanu Ya. kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tetakun. Itu udah jadi Hmm. dalil yang memang utamanya Familiar gitu. ya. Itu dalil perintahnya Hmm. itu dan itu pasti disebutkan ustadz-ustadz di mana-mana gitu. Kalau apalagi di bulan puasa kayak begini. Nah, jadi kalau pertanyaannya kenapa kita harus puasa? Karena puasa itu adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Nah, sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Hmm. taala ini menjadi ibadah. Nah, nanti ibadah itu bisa menjadi ada yang wajib, Ada yang sunnah. ada yang sunnah, Hmm. gitu. Begitu juga misalkan kenapa kita nggak berpuasa? Kenapa kita nggak berpuasa? Contohnya Oh ya. di hari Lebaran, kita nggak boleh puasa tuh. Ya. 1 Syawal ya. Satu Ya. Syawal atau kalau nggak di Idul Adha 10 Dzulhijjah. Hmm. Nah, itu nggak boleh di hari tasyrik 11, 12, 13-nya. Itu juga nggak boleh puasa. Hmm. Atau nanti di hari yang bimbang antara 30 Sya'ban apa 1 Ramadan. Akhir Sya'ban atau Oh 1 ya. Ramadan. Ya. Ya 30 Sya'ban atau akhir Ramadan. Ini udah masuk 1 Ramadan apa masih 30 sih gitu Sya'ban kan nah, ya. Ya. bahasanya gitu Hmm. kan. Nah, itu juga nggak boleh. Ada aturan. Kenapa nggak boleh? Karena ada larangannya. Karena ada larangannya. Jadi kalau pertanyaannya adalah kenapa kita harus berpuasa? Jawabannya adalah karena Allah nyuruh kita Kita puasa. puasa. Nyuruh kita berpuasa jadi ibadah. Nah, kebetulan nih perintah puasa ini adalah perintah yang sifatnya wajib. Wajib Sebulan full ya. wajib untuk siapa dulu? Umat muslim lah, Cok. Nah, Ya. sebetulnya kalau kita ngelihat secara teksnya di Al-Qur'an tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun itu sebenarnya yang wajib itu orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang Yang yang beriman. beriman. Ya. Misalnya kalau orang udah lansia nih, Ya. nggak kuat berpuasa misalnya, Mm-mm. nggak kuat puasa apa dia lagi sedang keadaan sakit, itu gimana tuh? Nah, Apa harus tetap puasa karena kewajiban itu? nanti akan ada golongan-golongan orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Nah, insya Allah nanti kita bahas di video-video selanjutnya untuk detailnya ya. Ya, siap. Untuk detailnya nanti insya Allah kita akan bahas tuh secara fikihnya siapa aja yang apa namanya siapa aja nanti yang nggak puasa dan lain sebagainya gitu. Nanti kita insya Allah kita bahas. Nah, sama seperti salah satunya ya kita spill dikit tadi.
Salah satu golongan orang yang diperbolehkan untuk nggak puasa yaitu adalah orang tua atau orang yang lemah, Hmm. gitu kan. Nah, bahasanya orang yang lemah yang memang mereka nggak sanggup puasa. Ya. Ada nanti golongan-golongan lain yang insya Allah nanti kita akan bahas di Oke. video-video kita selanjutnya. Tapi kita balik lagi ke pertanyaan kenapa kita harus berpuasa? Hmm. Jawabannya karena itu perintah Allah. Dan kalau kita itu perintah Allah, siapa yang sebenarnya diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa? Orang-orang yang Jawabannya adalah beriman. orang-orang yang Beriman. beriman. Jadi orang boleh nggak berpuasa? Hmm. Boleh nggak? Boleh. Beneran lo ya? Boleh. Beneran lo ya? Nanti dipotong bahwa Sahidin mengatakan orang boleh nggak berpuasa. Lagi sakit deh nggak apa-apa. Iya, jawabannya adalah boleh. Boleh kan? Orang boleh nggak berpuasa Ya. kalau dia nggak beriman. Iya betul. Iya, iya. Contohnya orang yang non Muslim. Bener kan? Benar. Iya bener kan? Benar. Orang Kristen itu nggak harus puasa di bulan Iya. Ramadan. Orang Bundu, orang Buddha itu nggak perlu ikut-ikutan. Karena perintahnya adalah untuk orang-orang beriman. Di Al-Quran nanti kita akan ketemu banyak hal penyebutan-penyebutan. Nanti ada yang penyebutan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman. Ya ayyuhal muslimun, hai orang-orang muslim. Ya khitabnya untuk itu. Kalau khitabnya ya ayyuhalladzina amanu ya untuk orang-orang beriman. Kalau ya ayyuhan nas berarti untuk semua orang. Nggak peduli dia muslim, nggak muslim, dia bahasanya agamanya apapun, selama masih manusia kena khitab itu. Gitu. Sama kayak ketika misalkan ini bahasanya ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang beriman aja. Terus kalau orang yang ngakunya Islam, boleh nggak berpuasa? Ya boleh. Kalau kamu ngaku Islam tapi nggak beriman, ada nggak? Ya ada aja. Ya cuman jangan. Ya kalau kalian nggak puasa, padahal kalian ngaku Muslim, coba cek lagi. Jangan-jangan emang nggak beriman. Jadi begitu. Berarti pertanyaan kenapa kita harus berpuasa itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menjalankan yang merasa yang beriman. Beriman. Ya. Bagi barang siapa yang beriman kepada Allah. Artinya tadi, kalau orang nggak beriman sekarang, Din. Sekarang orang nggak meyakini bahwa Allah itu satu, Ya. Allah itu memerintahkan bahwa dia berpuasa. Orang yang tidak meyakini bahwa Allah yang memerintahkan kepada kita untuk berpuasa, ya dia nggak akan ngelakuin puasa. Jadi memang betul perintah puasa itu hanya untuk orang yang beriman. Orang yang meyakini bahwa oh iya ada Allah. Allah punya utusan Nabi Muhammad. Mengutus Nabi Muhammad. Salah satunya ya, karena banyak utusan. Kemudian Allah menyuruh kita untuk berpuasa di bulan Ramadan. Memang ininya keimanan. Berarti dasarnya keimanan. Apa ya? Ngetes kita gimana hamba ini sungguh-sungguh untuk beriman kepada dirinya gitu. Nah, salah satunya. Benernya nih orang beriman. Kalau dia beriman, ini bahasanya ya, pembahasan kita ya, pembahasan saya ya. Lu ngaku beriman katanya. Kalau lu ngaku beriman, ini apa ya? Bahasanya saya mencoba untuk membahasakan aja ya, membahasakan dengan cara yang mudah gitu ya. Seolah-olah tuh seolah-olah ya. Nanti disalahin orang, saya takut juga. Seolah-olah Allah tuh ngomong gitu, kamu ngaku beriman. Kalau kamu beriman nih, saya suruh kamu puasa, nggak makan, nggak minum, nggak berhubungan suami istri maksudnya, nggak melakukan macam-macam lah gitu kan, yang seperti ini di bulan Ramadan. Kira-kira kamu mau nggak? Kamu ngejalanin nggak? Katanya beriman. Kalau orang yang beriman, ya jalanin karena itu sudah memang konsekuensi dari keimanan kan. Masalahnya kalau orang yang nggak ngejalanin, jangan-jangan ya memang dia tidak beriman, meskipun di di lidahnya atau di mulutnya dia mengatakan saya beriman kok. Nah, saya beriman kenapa disuruh nggak mau? Nah, itu sebenarnya bukan cuma ke puasa, Din. Semua ibadah ya seperti itu. Sholat, zakat, gitu kan. Kemudian ya tadi puasa, terus kemudian apa lagi? Haji misalkan. Haji itu juga kan ngeluarin duit nggak sedikit. Pasti.
ya kan? Ya. Tapi apakah orang ini ketika dia mau mengeluarkan uang yang nggak sedikit itu, dia mau nggak Hartanya untuk ya. hartanya, waktunya, Oke. ya kan nggak sebentar juga, harus melakukan perjalanan segala macam. Itu dasarnya harus keimanan. Kita menjalani semua ibadah-ibadah itu adalah dasarnya adalah keimanan. Kalau kamu memang benar-benar meyakini bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu segala-galanya, bahwa Allah itu yang menciptakan kamu, yang ngasih rezeki kamu, yang memelihara kamu. Nih Allah nyuruh ini nih, kamu mau nggak ngejalanin? Itu. Nah, itu jadi bahasanya situ. Kenapa kita harus puasa? Ya tadi karena Allah nyuruh. Dan itu hanya bagi orang-orang yang beriman. Beriman. Kalau orang yang nggak beriman, ya balik lagi tadi, nggak ada kewajiban. Makanya orang yang dengan non Muslim, Hmm. ya mereka nggak wajib puasa di bulan Ramadan, nggak boleh malahan, bukan cuman Hmm. nggak wajib, nggak boleh puasa di bulan. Ya maksudnya nggak boleh itu dalam artian ya kalau kamu mau ikut, kalau mau puasa ya puasa aja silahkan, tapi tidak dimasukkan dalam kategori tadi sebagai orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Ya benar sih, dia dia puasa di bulan Ramadan, tapi bukan sebagai ibadah. Itu. Ya karena apa? Syaratnya tadi dia harus beriman dulu. Ya. Nah, itu. Jadi intinya kesimpulannya dari pertanyaan tadi, kenapa kita harus berpuasa? Ya Allah yang nyuruh ya, Betul. sebagai pertanda bahwa kita benar-benar hamba yang beriman. Beriman. Di luar nanti akan ada banyak sekali eh, apa istilahnya, bukan pemahaman, apa ya, nanti penjelasan-penjelasan yang lain, Hmm. karena supaya kita bertakwa lah, ya itu sebenarnya bukan bukan kenapa tapi tujuan kan. Eh, ya yuhaladina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba aladina min qablikum, kan ada tujuannya apa, Ya, la'allakum tatakun. takun. Ya hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Jadi orang-orang dulu juga udah diwajibkan, gitu kan, supaya apa, la'allakum tatakun. Tapi kita tidak mengatakan bahwa, dasarnya kita tidak mengatakan bahwa puasa itu, kenapa kita puasa, ya karena kita pengen jadi orang yang apa, bertakwa. Takwa. Boleh nggak? Ya boleh aja sebetulnya, tapi dasar yang paling utama ya bukan itu. Dasar yang paling utama adalah ya yuhaladina amanu kutiba alaikumusiyam. Itu Ya, dulu. Hei orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian puasa. berpuasa. Perintah, ya ini urusannya perintah. Masalah nanti setelah berpuasa itu dia jadi tambah takwa atau enggak ada urusan. Karena kalau kita misalkan menghubungkan bahasanya tadi, menghubungkan puasa dengan hasil ketakwaan, ya kan? Dengan hasil ketakwaan. Terus kemudian orang akan mengatakan, nah itu banyak kok orang puasa tapi setelah bulan Ramadan juga balik lagi, nggak takwa lagi gitu bahasanya. Nggak meningkat tuh ketakwaannya, Ya, nggak malah beres juga gitu kan. jadi komodo awal lagi. Atau bahasanya malah mungkin banyak tuh orang berpuasa tapi Nah, tetap aja dia korupsi gitu kan bahasanya. Karena seolah-olah tadi yang dituju itu harus takwa, harus ini. Ya itu bahasanya tujuan yang memang harus tercapai. Tapi masalah tercapai nggak tercapainya ketakwaan yang meningkat itu adalah hmm, itu nggak, bukan yang utama. Yang utamanya adalah ini perintah. Nah karena saya beriman, saya ngejalanin. Syukur-syukur setelah saya ngejalanin nanti tadi hmm, kita menjadi orang yang bertakwa, takwa. menjadi orang yang lebih baik. Itu bahasanya. Oke. Jadi sederhananya itu aja. Kenapa puasa? Ya karena disuruh. Nah, bahkan ini nih, Din. Ini saya tambahin dulu ya sebelum Hmm, kita nanti hmm. lanjut ke Yang pertanyaan kedua. selanjutnya. Ya. Saya pernah nih, dan bukan saya pernah, eh, apa namanya? Seharusnya kita harus harus mungkin perkataan seperti ini tuh perkataan yang agak seolah-olah dinilai agak nyeleneh, tapi menurut saya ini pertanyaan yang perkataan yang harus kita, bahkan kita harus harus kita ungkapkan. Jadi saya kadang-kadang tuh kalau puasa tuh Hmm. siang-siang bulan Ramadan biasanya kan panas tuh. Panas lagi pergi sama istri gitu. Saya kadang-kadang pernah saya ngomong sama istri, ini kalau nggak karena disuruh sama Allah buat puasa, saya beli es. Itu kan seolah-olah kayak perkataan yang gimana ya gitu Ya. kan. Tapi itu bener, Din. Ini kalau karena nggak disuruh sama Allah nih puasa, karena Hmm. nggak ada perintah dari Allah untuk puasa, ngapain kita puasa gitu loh maksudnya. Saya mending beli es panas-panas begini gitu. Bener nggak? Betul, betul.
Meskipun kadang-kadang kelihatannya kalau orang lihat sekilas kan perkataan kayak gitu kayak Ya. agak nyeleneh ya gitu ya. Tapi ini dari akidah yang benar bahwa memang puasa itu karena kita disuruh sama Allah, bukan karena ini ya bukan karena bulan Ramadan. Ya bahasanya begini, kita puasa bulan Ramadan karena Allah nyuruhnya di bulan Ramadan. Hmm. Kalau Allah nyuruhnya di bulan lain, ya kita puasanya di bulan lain. Jadi bukan karena bulan Ramadannya juga. Paham nggak? Paham. Ya, ya mudah-mudahan yang dengerin paham juga ya supaya nggak salah paham tadi. Jadi ketika saya bilang kita puasa bukan karena bulan Ramadan, ya karena Allah nyuruh kita berpuasa di bulan Bulan Ramadan. Ramadan. Seandainya Allah nyuruhnya kita puasanya di bulan Zulhijjah misalkan, atau di bulan Syawal, Hmm. atau misalkan Allah nyuruhnya kita puasanya di bulan Januari, ini Masehi gitu kan ya. Iya, Ya kita puasanya di situ. Jadi bukan karena kita bulan Ramadan juga hakikatnya. dekatnya. Ininya dasar akidahnya Hmm. seperti itu. Gitu. Terus gimana, Din? Eh, Mungkin teman-teman sudah paham lah ya dari pertanyaan pertama tadi kenapa kita harus berpuasa, Hmm, yaitu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala betul. dan membuktikan diri kita ini hamba yang beriman kepada dirinya. Oke. Betul. Lanjut untuk pertanyaan kedua nih Pak Hmm. Fahmi. Apa sih hakikat puasa itu? Apakah hanya untuk menahan lapar dan haus atau syahwat kita semua itu libur di bulan Ramadan itu kecuali apa malam Jali malam ya. kecuali malam. Iya, iya, iya. Emang kamu tahu? Kita Makanya nikah, Din. sih itu masnya. Ya kan tadi kan kecuali malam gitu loh. Itu kemana nih? Malam Apa maksudnya menahan malam kan syahwat? boleh makan boleh minum. Ya boleh makan. hanya Betul, untuk betul. hanya untuk siang aja nih kita melatih libur lah untuk Ya, mana. betul, betul, betul. Jadi kalau kalau misalkan ditanya apa hakikatnya puasa, Nah, ya hakikatnya puasa itu ya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para ulama juga. hmm, Ya banyak sih sebetulnya, kita mau melihat dari sudut pandang mana nih. Kalau kita bicara misalkan secara sudut pandang fikih, hmm, ya memang puasa itu adalah menahan makan, minum, minum dan nafsu nafsu. syahwat gitu kan. Tapi pertanyaannya apakah hanya sekedar itu? Nah, di sini para ulama juga banyak berpendapat. Nah, saya mungkin tidak mengutip satu persatu, tapi misalkan nanti akan ada pendapat dari Astagfirullahaladzim, saya lupa. Nanti akan ada yang berpendapat tentang saya lupa lagi, astagfirullah. Nanti mungkin kita cek lagi lah ya ininya ya. Tapi yang jelas pendapatnya kurang lebih begini, bahwa nanti puasa itu nanti tingkatannya macam-macam. Ada yang puasanya awam, ada yang puasa khusus, ada yang puasanya khususul khusus. Jadi khususnya khusus gitu kan. Itu bagaimana puasa, pembahasannya begini, puasanya awam misalkan. Puasanya awam itu ya Hmm. sebagaimana hukumnya tadi, bahwa dia adalah menahan Oh. makan, Hmm. minum, Hmm. nafsu gitu kan, syahwat. Nanti ada puasanya orang yang khusus. Ya dia sudah tidak hanya sekedar menahan makan minum dan nafsu syahwat, yaitu menahan makan minum dan nafsu syahwat sudah pasti. Tapi ini levelnya agak naik lagi. Dia tidak hanya menahan itu juga, tapi juga menahan dari omongan-omongan yang gak penting gitu loh bahasanya, dari perbuatan dosa-dosa, Yeah. menahan diri dari situ. Terus kemudian ada juga nanti eh, yang lebih tinggi lagi, khususnya khusus gitu kan. Nah, ini biasanya levelnya udah para ambia gitu kan. Nah, itu nanti mereka itu berpuasa bukan hanya sekedar menahan apa namanya? Hawa nafsu, makan, minum, tidak hanya sekedar ngomong yang nggak penting, Hmm. ngomong-ngomong yang jelek juga ditinggalin gitu Ya. kan. Tapi mereka sudah benar-benar puasanya dari hati gitu loh. Tapi yang jelas kita akan menemukan banyak sekali nanti hikmah puasa. Kita akan menemukan banyak sekali nanti apa namanya? eh, penjelasan-penjelasan tentang manfaat puasa. Kita akan menemukan banyak sekali tentang misalkan tadi, oh hakikatnya puasa adalah begini, begitu dan lain sebagainya. Hmm. Tapi yang paling utama hakikatnya puasa ya tentunya adalah ibadah yang memang diperintahkan oleh Allah. Itu sudah, itu aja. Terlepas dari bahasannya tadi, apakah kita
cuman sekedar menahan makan, minum dan nafsu syahwat, Hmm. ya yang jelas kalau aturannya adalah seperti itu. Syukur-syukur kita bisa tidak hanya sekedar menahan makan, minum dan syahwat, tapi juga bisa menahan diri dari perbuatan-perbuatan dosa. Ya, perbuatan dosa yang lain Ya. yang memang tidak secara langsung membatalkan puasa. Kalau menahan makan, minum dan syahwat Nah. itu kan sesuatu yang membatalkan. Makan jelas, minum jelas. Tapi nanti ada perbuatan dosa yang memang tidak membatalkan puasanya, tapi dia mengurangi pahalanya puasa. Iya, contoh bulan puasa gunjing orang. Ya sebenarnya gunjing orang mau di bulan puasa nggak bulan puasa itu kan nggak boleh. Tapi apakah menggunjing orang di bulan puasa menjadikan puasa batal? Kan tidak. Tapi mengurangi pahala puasa. Gitulah bahasanya. Atau bahasanya korupsi. Korupsi di bulan puasa. Kok kayaknya lucu ya? Terus pahalanya habis. Ya, ya yang jelas korupsi itu mau di bulan puasa atau nggak di bulan puasa jelas nggak boleh. Yeah. Jelas perbuatan dosa. Yeah. Tapi apakah kemudian korupsi itu membatalkan puasanya seseorang? Jawabannya tidak. Tidak ya. Yeah. Tidak kemudian orang itu jadi batal puasanya karena dia korupsi. Ya, meskipun sama-sama makan. Yeah. Kalau makan nasi batal, tapi kalau makan uang rakyat belum tentu. Iya. Yeah. Jadi kalau makan uang rakyat korupsi itu tidak membatalkan puasa, tapi bukan berarti kemudian ya jelas pasti mengurangi pahalanya. Gitu loh. Jadi seperti itu. Nah, balik lagi ke yang tadi, yang jelas apa namanya itu tingkatan-tingkatannya tadi, ada tingkatan-tingkatannya. Yang jelas nanti bahasnya tadi tujuannya ya tadi contoh misalkan bicara tentang menjadi orang yang lebih bertakwa gitu kan. Tapi hakikatnya adalah puasa itu adalah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Sama dengan pertanyaan tadi kenapa? Why-nya kenapa kita puasa? Ya karena kita menjalankan perintah Allah. Bahkan ketika kita bicara masalah apakah puasa kita akan diterima oleh Allah atau tidak? Ya, betul. Apakah kemudian puasa kita ini dapat pahala atau tidak? Itu semuanya secara hakikatnya kita itu tidak bicara, tidak peduli bahasanya dengan itu. Terus adakah tanda-tandanya gitu? Apa diri kita lebih baik atau pas sudah selesai puasa kita menjadi lebih bukan lebih sih, cuman kembali lagi kayak awal kan sudah puasa nih, kita bisa nih ngerem apapun perbuatan dosa sebelum gara-gara sebelum puasa ya. Jadi sebelum kita ngikutin aturan puasa nih, semua yang perbuatan dosa stop dulu. Berarti udah selesai bulan puasanya, kembali ke awal. Berarti hasil puasa kita gimana itu? Berarti nggak ada hasilnya dong, nggak ada peningkatan untuk ketakwaan. Nah, balik lagi kayak tadi saya bilang di awal. Jadi fokus kita itu ketika kita bicara tentang hakikat sebuah ibadah itu bukan 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 masalah tujuannya tercapai atau tidak tercapai. Tapi dasarnya kenapa? Jawabannya ketika kita mengatakan bahwa puasa, kita berpuasa karena Allah nyuruh, karena Allah nyuruh kita puasa, masalah nanti apakah setelah berpuasa kita akan menjadi orang yang lebih baik bertakwa atau tidak, itu nggak ada urusannya, nggak ada korelasinya yang secara langsung mengharuskan. Karena kalau memang seperti itu, maka orang akan berkata begini, Din, nah ngapain saya puasa kalau nanti juga ujung-ujungnya setelah bulan puasa saya nggak meningkat ketakwaannya. Nggak begitu, Ferguson gitu loh maksudnya. Nggak begitu. Jadi perintah puasa terlepas dari apakah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak, pahala kita dapat atau tidak. Ketika kita mengamalkannya, kita menjalankan puasa karena Allah yang nyuruh sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah. Itu. Jadi bahasanya ngapain saya puasa kalau ujung-ujungnya nggak dapat pahala. Oh, nggak begitu. Nggak begitu bahasanya. Ibaratnya kayak saya juga pernah dengar kata-kata ini. Percuma sholat kau masih melakukan maksiat. Betul. Sama, makanya tadi saya bilang kalau kita bicara hakikat ini sebenarnya nggak cuma puasa. Semua ibadah itu seperti itu.
Jadi nggak ada istilahnya ya kayak sama kayak sholat tadi. Ngapain sholat kalau masih ini? Sholat kita mau ngelakuin sholat aja itu sudah sebagai bentuk penghambaan kepada Allah. Maksudnya apa? Kita mengakui bahwa kita ini hamba yang disuruh sama Tuhan kita. Oke, kita ngikutin perintah dia nih. Iya, ya kan? betul. Terus perintah yang dilarang, tapi kita langgar tuh. Terus gimana tuh? Ya sama. Sama mengamalkan sesuatu yang diperintahkan dan meninggalkan sesuatu yang dilarang. Itu sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang kalau kita melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sengaja, ya artinya sama kayak kita tidak melaksanakan perintah Allah dengan sengaja. Paham nggak sampai sini? Gini, contoh misalkan, makan daging babi lah, ya. Kan nggak boleh. Ya. Itu kan kalau kita melakukan jatuhnya jadinya haram. Kalau kita nggak melakukan itu kan kewajiban karena memang kita nggak boleh. Haram kita melakukan itu. Kewajiban kita adalah meninggalkan itu. Sama halnya dengan puasa atau sholat. Misalkan puasa tadi kita bahas puasa. Kita melakukan puasa itu kan wajib karena perintahnya adalah melakukan. Dan meninggalkan puasa tentu nggak boleh, haram. Kenapa? Karena perintahnya harus melakukan dan kita nggak boleh meninggalkan. Jadi sama saja konsekuensinya. Jadi makanya ketakwaan itu adalah melakukan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Gitu. Gampangannya begini deh. Jadi kita hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu ibaratnya Allah itu tuan, Allah itu majikan, dan kita ini pembantu gitu. Makanya istilahnya itu Tuhan dan hamba. Hamba itu ya kita yang bukan siapa-siapa gitu. Nah, ibaratnya majikan. Ada majikan nyuruh sama pembantunya. Kamu datang jam 7. Nggak boleh terlambat. Itu kan perintah dan larangan. Perintahnya datang jam 7, tidak boleh terlambat. Larangannya adalah tidak boleh terlambat. Kamu pulang jam 5. Ya, jam 5 tidak boleh sebelum jam 5. Gitu ya. Itu kan perintah dan larangan. Perintahnya pulangnya jam 5, larangannya adalah sebelum jam 5. Nanti sunahnya itu kamu datang sebelum jam 7. Itu lebih baik. Sunahnya. Ya, sunah. Ya kan? Sunahnya. Ya makruhnya jam 7 lebih 1 lah. Mungkin masih ditoleransi. Bener nggak? Bener nggak? Mungkin masih ditoleransi lah jam 7 lebih 1 gitu kan. Mungkin masih ditoleransi. Begitu juga pulangnya. Pulangnya itu kamu jam 5 atau jam setengah 6. Pulangnya jam setengah 6. Perintahnya kan jam 5. Larangannya nggak boleh sebelum jam 5. Sunahnya kamu pulang setengah 6. Sunah kenapa? Utamanya, lebih utamanya. Makruhnya ya pulang jam 5 kurang semenit, jam 5 kurang 2 menit. Itu mungkin makruh begitu. Ya maksudnya salah tapi yang mungkin masih dimaafkan. Nah jadi gitu kita memahaminya. Nah ketika kita melakukan itu, artinya kita ini kan manut bahasanya. Ngikutin apa yang diperintahkan oleh majikan kita sebagai hamba, sebagai apa tadi? Bahasanya pembantu atau karyawan lah gitu. Nah begitu tuh kurang lebihnya. Ketika Allah nyuruh kita tuh puasa, terus puasanya gimana caranya? Menahan makan, minum, syahwat. Itu perintahnya tuh, makna tarifnya puasa tuh. Jadi perintahnya adalah menahan makan, minum, syahwat dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Itu perintahnya. Larangannya adalah berarti nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh syahwat, maksudnya melakukan hubungan, ya syahwat itu dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Sunahnya nggak cuman sekedar kamu menahan makan, minum dan syahwat, tapi kamu juga menahan lisan, menahan prasangka dari perbuatan yang lain, itu sunahnya. Makruhnya
kamu mungkin masih ngomongin orang. Dia nggak Ya, membatalkan puasa, tapi makruh gitu loh bahasanya. Nah, kita melakukan hal itu adalah sebagai perwujudan kita sebagai hamba yang baik di depan majikan kita. Ketika sama kayak tadi, karyawan melakukan yang tadi itu kan menunjukkan bahwa dia itu adalah karyawan yang baik di depan bosnya. Gitu bahasanya. Ketika dia datang tepat waktu, jam 7 nih, hmm, teng dia udah datang. Ya bagus, ya itu biasalah. Ya ya, karena memang aturannya begitu. Tapi ketika dia datang jam 6:30 kok udah datang. Oh, ini nilai plus. Ada kayak sunnah yang ini ya, kayak dilakukan. SOP bekerjaan. Ya memang Iya, seperti itu. seperti itu ya. Hubungan Iya. kita kan seperti itu gitu loh Yang saya tangkap maksudnya. dari perintah Allah ada 3 golongan nih. Mm-mm. Yang pertama, perintahnya perintah sama larangan semua dilanggar. Golongan kedua, perintahnya dijalankan, larangannya dilanggar. Mm-mm. Golongan ketiga, perintahnya dijalankan, larangannya dijalankan juga. Dijalankan juga. Ya. Terus Jadi eh, apa eh, orang-orang yang beriman pasti yang golongan ketiga nih. ya Ya, paling bagus lah paling ibaratnya. Ya. bagus karyawan Iya, teladan. Ibaratnya teladan. kalau kita ngomong tadi contohnya Ya, tuh karyawan iya. teladan. Dan golongan yang kedua ini masih Ya separuh-separuh lah ya. separuh-separuh Nah, betul. golongan pertama ini parah banget. Parah banget. Tuh. Iya, Jadi begitu. Jadi iya. mungkin ini yang bentar lagi kena SP nih yang golongan Iya, pertama pertama ini nih. ya. Udah perintahnya dilanggar, disuruh berangkat jam 7 dia datang jam Iya, setengah 9. iya, Ya kan? iya. Disuruh datang jam 7 setengah Mm, 9. Nggak boleh pulang sebelum jam 5. Larangan kan nggak boleh pulang sebelum jam 5. mm, Dia pulang jam 4:30. Ya bentar lagi dapat SP dia. mm. Nah, hubungan kita ya kurang lebih Seperti itu seperti ya. itu. Dengan Allah ketika kita bicara tentang perintah, Hmm, ketika bicara tentang larangan, nanti bicara tentang keutamaan, ya. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Jadi masalahnya adalah sorry bukan bukan masalah. Jadi hubungan kita hakikatnya mm, ketika kita bicara tentang ibadah ya apapun itu bentuknya, kita bicara tentang hal yang seperti itu. Ujung-ujungnya adalah kita pengen menjadi tadi karyawan yang baik di depan bos dengan menjalankan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. jarang. Syukur-syukur bisa melakukan apa namanya tadi keutamaan-keutamaan yang lain Iya, gitu. Dan kita juga sama dengan ya status kita kan hamba iya. di hadapan Allah. Kita ini bukan siapa-siapa ya Allah nyuruhnya begini kita jalanin. Allahnya ngelarang kita untuk melakukan ini ya kita Mm, tinggalin. Allah bilang utamanya begini nih gitu. Syukur-syukur bisa begini begini begini. nah, Ya, itu ya kita jalanin. Kalau bisa, kalau nggak bisa ya minimal tadi yang wajib dan yang haram, yang wajib kita jalankan, yang dilarang ya kita tinggalkan. Nah, itu kan bentuk ketakwaan. Nah, masalah nanti apakah Allah bakal ngasih bonus? Ya mm, kayak tadi misalnya, bos apakah bakal ngasih bonus karena kita jadi karyawan teladan atau tidak? Itu bukan urusan kita. Meskipun misalnya kan bos bos kita itu ngomong kalau kamu udah ngejalanin tuh mm. perintah, larangan segala macam, nanti saya kasih bonus kamu di Iya, akhir bulan. iya, Gitu kan? iya pasti. Bahasanya. Pasti Allah ada juga bonus. bahasnya gitu. Nanti kasih bonus. Bonusnya apa terserah Iya. saya. Mm, Tapi masalahnya Allah itu apa masalah nanti bos ini ngasih bonus atau mm, enggak? mm. Kan sebenarnya nggak ada masalah. Maksudnya apa? Ternyata di akhir bulan bos nggak jadi ngasih bonus, ya nggak maaf. Harusnya kita nggak perlu berkecil hati. Kenapa? Ya yang penting saya kan sudah menjalankan dengan baik, saya sudah menjadi orang yang baik, Iya. saya sudah menjadi karyawan yang baik, gitu. Ya dapat gaji saya ya halal jadinya, gitu loh. Layak jadi dapat Mm, gaji yang sesuai, mm, kan gitu. Begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lain bahasanya. Ketika misalkan Allah nanti akan memberikan bonus, pahala dan lain sebagainya, mm. yang lebih besar misalkan, ya itu hak prerogatifnya Allah, terserah Allah mau ngasih apa enggak. Enggak ngasih juga. Yang penting sebagai seorang hamba, saya sudah menjalankan apa yang diperintahkan, saya sudah meninggalkan apa yang dilarang. Nah, jadi seperti itu. Oke, Luar biasa. oke. Jadi saya harap Nah, pembahasan kita ini nanti bisa mudah dicerna ya. Saya berharap sih mudah dicerna. Mungkin teman-teman saya tidak
kita tidak akan membahas dari segi dalil-dalil yang terlalu bagaimana. Ya, nanti teman-teman saya yakin bisa cari di tempat lain yang memang kalau butuh dalil-dalil yang harus Quran dan lain sebagainya. Tapi kita coba untuk membahas ini dari segi penalaran logika yang sekiranya bisa mudah diterima oleh kita semua. Itu kenapa? Karena Islam itu adalah agama yang logis. Agama yang logis, agama yang memang menyuruh kita itu untuk berpikir. Liyaqilun liyatafakkarun. Bagi orang-orang yang berpikir, bagi orang-orang yang mau berpikir lah bahasanya. Orang-orang yang berakal dan orang-orang yang mau berpikir. Jadi agama Islam ini nggak mungkin nanti akan lepas dari logika-logika yang seperti itu gitu. Tentunya logika itu kita bangun berdasarkan dalil-dalil, dasar-dasar yang kita ketahui. Dan kita juga harus tahu bahwa dalil itu nggak cuman sekedar dalil nakli, artinya tidak dalil yang hanya sifatnya teks. Tapi kita mengenal ada istilah namanya dalil nakli dan dalil akli. Dalil nakli itu adalah dalil yang memang sifatnya itu tekstual. Al-Quran, hadis, itu yang memang dalil-dalil yang sifatnya tekstual. Tapi ada juga dalil akli, dalil yang berdasarkan akal. Ya, kita melihat sekeliling dan lain sebagainya. Ayat-ayat Allah juga banyak sekali. Alam semesta ini juga ayat-ayat Allah yang bisa kita ambil dari pemahaman yang bisa kita ambil pemahamannya dengan kita berpikir gitu. Dengan kita berpikir, dengan memikirkan, itulah disebut dengan dalil akli. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih Pak Mami atas pertanyaan dari 2 pertanyaan tadi ya. Sudah cukup mungkin untuk waktunya hari ini. Betul, untuk pertemuan pertama. Ntar lagi buka puasa. Kayaknya masih lama. Kita nyari takjil dulu di persiapan. Jadi tuh teman-teman kalau yang mau nontonin nanti jangan lupa like, subscribe, ikutin. Insya Allah kita akan bikin podcast kayak begini setiap hari. Boleh juga dari pembahasannya kita buat ini, atau ada yang belum paham gitu ya, atau ingin bertanya silahkan. Kalau ada yang keliru nggak apa-apa dibenerin. Kalau ada pertanyaan yang menarik kita pelajari. Betul, siap. Ya nanti kalau emang ada yang kurang, yang salah ya silahkan dibenerin. Nanti kita diskusi bareng-bareng. Oke, mungkin kita cukupkan ya, Din ya. Cukup. Untuk yang episode sekarang ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.